Sekali lagi, pribadi saya, subjektif saya, berdasarkan pengetahuan terbatas pribadi Tiang, sholawat Nahdlatul Wathon itu adalah sholawat untuk organisasi Nahdlatul Wathon untuk saat ini ya. Sementara sholawat Nahdlatul itu adalah sholawat untuk organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Apa alasannya? Yang pertama, sholawat Nahdlatul ini adalah sholawat untuk madrasah NWDI dan NBDI. Kalau nggak salah artinya, Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, kami mohon dengan berkat kebesaran-Mu bika, semoga Engkau berkenan mencurahkan siraman rahmat dan kesejahteraan bagi junjungan kami Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihim wa ala sairil anbiya'i wal mursalin, juga kepada seluruh para nabi, wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, dan seluruh keluarga dan sahabat mereka, wa antu amir Nahdlatul Wathon wa Nahdlatul Banat, dan semoga Engkau berkenan juga memakmurkan NWDI dan NBDI. Kalau dulu kan NWDI, NBDI itu dimaksudkan kepada madrasah. Kalau pribadi saya sekarang ya, karena di dalam lapaznya tidak ada kata madrasah. Dan semoga Engkau berkenan memakmurkan NWDI dan NBDI. Nah, semoga Engkau berkenan memakmurkan NWDI dan NBDI Nahdlatul Wathon wa Nahdlatul Banat bi furu'ihima ila yaumiddin. Memakmurkan NWDI maupun NBDI serta cabang-cabangnya sampai hari kemudian. Nah, apa soalnya? Begini, organisasi NWDI secara otomatis menurut Tiang masuk di sholawat ini. Dan saat ini kan seluruh madrasah yang bernaung di Pancor itu dilabelkan menjadi madrasah NWDI. Misal SMA NWDI Tebaban, ya kan? Kemudian SMA NWDI, SMA madrasah NWDI kayak di Wanasaba. Jadi seluruh madrasah yang bernaung di Pancor itu tidak menjadi NW tapi menjadi NWDI. Nah, karena itu menjadi cabang-cabang dari madrasah awal, madrasah NWDI yang di bawah Yayasan Pendidikan Hamzah Wadi NWDI yang di Pancor itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam warham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin wa ammir Nahdlatul Wathon ad-diniyah al-islamiyyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul. Pada kesempatan yang mulia ini kembali saya mencoba merespon pertanyaan seperti biasa.
Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana komentar pelungguh terkait dengan Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Zainuddin Hassani? Afwan, maaf ya, saya tidak bisa komentar karena tiang tidak banyak terkait dengan beliau. Khawatir nanti ada yang salah karena beliau itu zuriat ya, zuriat keturunan dari Maulana Syekh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini sudah ada NWDI. Pada saat ini sudah ada NWDI, tapi kenapa masih menggunakan salawat Nahdlatain, Hizib Al-Barzanji? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabatku sekalian, tanggal 21 Maret kalau saya tidak salah, 21 Maret tahun 2021 terjadi kesepakatan bersama seluruh zuriat Maulana Syekh itu, dari pihak Umindah Hajah Siti Rauhun dengan pihak Umindah Hajah Siti Rehanun, bahwa mereka sepakat saat ini menakhodahi ya dua organisasi besar, yaitu NWDI dan NW, yang merupakan kelanjutan dari perjuangan Maulana Syekh. Maksudnya apa yang diperjuangkan Maulana Syekh saat dulu, saat ini dikembangkan, dijalankan kembali melalui dua organisasi besar. Tidak salah kita menyatakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Pancur mendirikan organisasi baru. Tidak boleh, karena pendirian organisasi baru itu juga atas kesepakatan bersama. Syukur ya, kita bersyukur Bapak Tuan Guru Bajang Pancur mau mengalah sehingga tidak mempersoalkan NW lagi. Maksudnya beliau tidak ingin memperpanjang konflik ini. Nah, kalau misalnya diperpanjang kan, maksudnya katakan sekarang SK Kemenkumham itu dipegang oleh Anjani, bisa jadi kalau misalnya beliau tidak mengalah, beliau akan melakukan sengketa baru. Maksudnya beliau akan mengajukan gugatan baru ya, dari awal lagi sampai ke peninjauan kembali gitu ya. Nah, begitu Pancur menang misalnya, maka Anjani akan melakukan gugatan baru lagi, dan konflik ini tidak akan berkesudahan. Makanya kita bersyukur Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majid itu mengalah dan memberikan akte lama itu kepada saudara beliau, misan beliau gitu. Nah, perkara amalan-amalan yang diajarkan oleh Maulana Syekh, keduanya punya hak yang sama, baik Ormas NW maupun Ormas NWDI. Sekali lagi saya katakan, kalau memang NW misal merasa lebih berhak terkait dengan seluruh atribut NW, seluruh atribut yang diajarkan oleh Maulana Syekh, maka mestinya NW sekarang itu seperti NW ketika Maulana Syekh masih hayat. Apa misalnya pusatnya di Pancor ya, kemudian
amalan-amalan, misalnya saat membaca hizib tidak boleh menggunakan al-ampanani, ya harusnya menggunakan al-pansauri. Kemudian apalagi segala halnya, misal Dewan Mustasar punya hak yang luar biasa, tidak boleh Dewan Mustasar itu tunduk kepada keputusan pengurus besar misal, dan seterusnya. Makanya saya secara pribadi subjektif mengatakan NW dulu beda dengan NW sekarang gitu. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh Maulana Syekh itu beda dengan kebijakan yang saya amati, ya, yang beda dengan apa yang dibijaksanai oleh pimpinan yang sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan saya mau fokus ke sholawat, ya. Siapa yang berhak, yang lebih berhak menggunakan sholawat ini? Baik sholawat apa? Kan di NW itu banyak sholawat, ya. Di hizib kita itu banyak sekali sholawat. Banyak sekali sholawat. Saya mau fokus pada 2 sholawat saja. Nah, di hizib itu kan ada 2 sholawat yang mungkin tidak semua kita tahu sholawat yang 2 ini. Apa itu? Sholawat yang 2 ya, ini yang saya maksud itu ada namanya sholawat Nahdlatul Wathon, dan ada namanya sholawat Nahdlatain. Nah, 2 sholawat ini saya mau kupas. Sholawat Nahdlatul Wathon dan sholawat Nahdlatain. Saya bacakan, ya. Kalau sholawat Nahdlatul Wathon itu bunyinya begini. Sholawat Nahdlatul Wathon, ya, bunyinya Allahumma bihaqqi kun fayakun sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil amin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa alaina ma'ahum wa ala nahdiyyin wal muslimin bidawami mulkillahi rabbil alamin wa ansur rahbat madal ayyami liwa nahdatil watani bil alamin waj'alni wa dzurriyyati wal muhibbin minal mujahidin al mukhlisin al mahfuzin wal hawasil arifin al muqarrabin ya man huwa anta huwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta ya fattah ya alim ya razzaq ya karim ya qawi ya matin iftah alaina fathan qariban warzuqna rizqan halalan mubarakan bighairi hisab waqfina syarral khalqi wal husadi ajma'in ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya razzaq ya karim ya razzaq ya karim ya razzaq ya karim ya qawi ya matin ya qawi ya matin ya qawi ya matin Allahumma ya latif ya khabir ultub bina wa binahlatil watan wal muslimina lutfan yaliku bi jamili karamika wa azim sultanik ya latif ya khabir ya sami' ya basir ya daimal fadli wal ihsan ya hannan ya mannan ya arhamar rahimin ya rabbal alamin amin 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 bikum bayakun wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi wa ibdalihi walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sholawat Nahdlatul Wathon. Sekali lagi itu sholawat Nahdlatul Wathon. Tidak semua kita mungkin tahu, ya, dan tidak semua kita banyak mengamalkan sholawat ini. Sholawat Nahdlatul Wathon. Dan ada sholawat yang kedua yang mau saya fokus itu adalah sholawat Nahdlatain. Yang mana sholawat Nahdlatain? Sholawat Nahdlatain itu adalah sholawat untuk Nahdlatain, ya, madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dan Nahdlatul Wathon Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Yang mana
Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in wa an tu'amira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tataha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Itu sholawat Nahdatain. Dulu sholawat ini, dua sholawat ini mungkin ya, kalau bahasa saya itu subjektif saya ini, maaf, mungkin sholawat Nahdlatul Wathon itu adalah sholawat khususon untuk organisasi ya. Kemudian sholawat Nahdlatain itu adalah sholawat untuk madrasah NWDI maupun madrasah NBDI, muallimin muallimat. Apa yang terjadi dengan sekarang itu dulu kan, apa yang terjadi dengan sekarang. Nah, sholawat ini kalau subjektif saya, pribadi saya meyakini dua sholawat ini ternyata dikarang oleh Maulana Syekh dan sudah menggambarkan apa yang akan terjadi di masa depan itu. Makanya beliau melahirkan dua sholawat ini, sholawat Nahdlatul Wathon dan sholawat Nahdatain. Bagi saya pribadi sholawat Nahdlatul Wathon itu adalah sholawat khusus untuk organisasi Nahdlatul Wathon. Ini bagi pribadi saya. Sementara sholawat Nahdatain itu adalah sholawat yang, maaf ya, pribadi saya, subjektif saya. Sholawat Nahdatain itu adalah sholawat khusus untuk NWDI. Maaf sekali. Apa alasannya? Sekali lagi, pribadi saya, subjektif saya, berdasarkan pengetahuan terbatas pribadi tiang, sholawat Nahdlatul Wathon itu adalah sholawat untuk organisasi Nahdlatul Wathon untuk saat ini ya. Sementara sholawat Nahdatain itu adalah sholawat untuk organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Apa alasannya? Yang pertama, sholawat Nahdatain ini adalah sholawat untuk madrasah NWDI dan NBDI. Kalau nggak salah artinya, Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, kami mohon dengan berkat kebesaran-Mu bika, semoga Engkau berkenan mencurahkan siraman rahmat dan kesejahteraan bagi junjungan kami Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihim wa ala sairil anbiya'i wal mursalin, juga kepada seluruh para nabi, wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, dan seluruh keluarga dan sahabat mereka, wa antu amir Nahdlatul Wathoni wa Nahdlatul Banat, dan semoga Engkau berkenan juga memakmurkan NWDI dan NBDI. Kalau dulu kan NWDI, NBDI itu dimaksudkan kepada madrasah. Kalau pribadi saya sekarang ya, karena di dalam lapaznya tidak ada kata madrasah. Dan semoga Engkau berkenan memakmurkan NWDI dan NBDI. Nah, semoga Engkau berkenan memakmurkan NWDI dan NBDI Nahdlatul Wathon wa Nahdlatul Banat bi furu'ihima ila yaumiddin. Memakmurkan NWDI maupun NBDI serta cabang-cabangnya sampai hari kemudian. Nah, apa soalnya? Begini, organisasi NWDI secara otomatis menurut dia masuk di sholawat ini. Dan saat ini kan seluruh madrasah
yang bernaung di Pancor itu dilabelkan menjadi madrasah NWDI, misal SMA NWDI Tebaban, ya kan? Kemudian SMA NWDI, SMA Madrasah NWDI kayak di Wanasaba. Jadi seluruh madrasah yang bernaung di Pancor itu tidak menjadi NW tapi menjadi NWDI. Nah, karena itu menjadi cabang-cabang dari madrasah awal, madrasah NWDI yang di bawah Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi NWDI yang di Pancor itu. Tempat kita berkultah biasa. Jadi itu induknya yang di Pancor di bawah Yayasan Hamzan Wadi itu. Kemudian cabang-cabangnya, anak-anak keturunan madrasah NWDI itu ada di seluruh desa dan dasan. Nah, anak-anak cabangnya ini, kalau dulu kan NW namanya SMA NW Tebaban. Sekarang setelah ada kesepakatan tanggal 21 Maret itu tahun 2021 itu SMA NW Tebaban menjadi SMA NWDI Tebaban. Artinya kalau ada label NWDI-nya berarti dia bernaung di Pancor di bawah organisasi NWDI. Nah, sholawat ini mendoakan madrasah-madrasah NWDI. Yang mana madrasah NWDI? Ya tentu yang di Pancor, ya. NWDI yang di Pancor, yang ma'alimatnya itu NWDI. Kemudian ya SMA NWDI Tebaban masuk di sholawat ini, masuk dimakmurkan, ya, berkenan Allah memakmurkan sekolah-sekolah NWDI. Nah, sekolah NWDI kan di dasan dan desa itu banyak sekarang, ada SMA NWDI desa ini, ada madrasah aliyah NWDI desa ini, desa itu. Maka alasan subjektif ini, ada sekolah NWDI yang sekarang ini masuk di sholawat ini. Apakah sekolah-sekolah ini tidak masuk? Ya, masuk juga, tapi secara harfiahnya, secara makna dari redaksi ini, yang masuk itu menurut saya ya, yang masuk itu adalah sekolah-sekolah NWDI, madrasah NWDI. Ya, kita boleh beda, ini kan penafsiran kan. Saya menafsirkannya berdasarkan artinya secara bahasa saja, saya enggak mau terlalu dalam menafsirkannya secara maknawinya secara mendalam terkait dengan hakikat di dalam sholawat ini. Tetapi kalau dilihat dari artinya secara kasat mata, ya kan, kita mendoakan supaya Allah memakmurkan, ya, seluruh sekolah dan madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah maupun Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Yang mana sekolah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang ada di desa dan dasan itu juga ada SMA yang seperti tadi, ada SMA NWDI Tebaban, ada SMA NWDI Wanasaba dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi sekali lagi ya, ini subjektif pribadi, boleh kita berbeda, pasti berbeda penafsirannya. Yang jelas, yang pertama tadi, seluruh amalan yang diajarkan oleh Maulana Syekh, dua organisasi ini punya hak yang sama untuk mengamalkan. Tidak ada yang boleh mengatakan ini lebih berhak, itu lebih berhak. Yang kedua, alasan pribadi tiang di sholawat Nahdlatul Wathon itu adalah sholawat khusus untuk organisasi Nahdlatul Wathon, dan sholawat Nahdlatain ini adalah khusus untuk organisasi pribadi tiang, ya, khusus untuk organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, karena di dalamnya itu ada kalimat Nahdlatain itu, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah maupun Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Kalau kita bersolawat Nahdlatain, kita seolah-olah mendoakan supaya NWDI sebagai organisasi itu tetap dimakmurkan, dan NWDI sebagai madrasah itu juga tetap dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi tidak pernah menyangka kenapa diksi NWDI yang paling pas, ya, diambil oleh Bapak Tuan Guru Bajang. Kenapa tidak bikin organisasi NW Pancor misalnya, kan? NW Perjuangan misalnya, tapi beliau lebih memilih
kata NWDI, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Ternyata salah satu di antaranya itu adalah supaya organisasi ini juga tetap dimakmurkan sebagaimana doa di pendahuluan di ihtisar hizb itu, Allahumma ya hayy ya qayyum bisyirrikum bayakun amir nahdlatal watanid diniyatal islamiyah ta'ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah bihak ila yaumiddin, ya tetap sampai hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ini subjektif pribadi seorang, saya atas nama Badrul Wajdi, bukan kaul ulama, bukan kaul ijtima juga bukan, ya, bukan kias apalah macam nama-nama, bukan kesepakatan saya dengan yang lain. Ini hanya pendapat pribadi. Saya hanya mengatakan bahwa di dalam Shalawat Nahdlatain ini alhamdulillah NWDI didoakan dari dua sisi, sebagai organisasi dan sebagai madrasah. NWDI selalu saling terkait sebenarnya antara NWDI dan NW ini. Makanya Bapak Tuan Guru Bajang kemarin di tabligh akbar yang di mana, di lapangan umum Prian mungkin, bahwa NW dan NWDI ini adalah dua sayap perjuangan dari Maulana Syekh. Tidak boleh satu sayap itu runtuh, karena kalau satu sayap rusak maka tidak bisa terbang. Dua-duanya harus saling mengisi, ya. Dua-duanya harus saling bahu membahu supaya perjuangan Maulana Syekh semakin meninggi, gitu. Dan di dalam doa-doa ini selalu saling terkait dia, NWDI maupun NW. Itu mungkin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.